Pernahkah kita berpikir, apakah murid benar-benar memahami kata demi kata tanpa benar-benar tahu maknanya? Di kelas, kita sering merasa senang ketika murid mampu menjawab pertanyaan dengan cepat. Namun, setelah beberapa waktu, mereka lupa kembali. Mengapa ya bisa gitu? Karena sebagian besar dari mereka baru berada pada tahap mengingat, belum sampai pada tahap memahami, mengaitkan, dan menerapkan. Padahal esensi belajar sejati bukan hanya mengumpulkan informasi, tetapi mengubah pengetahuan menjadi pemahaman dan kebijaksanaan sebagai guru. Kita punya peran penting dalam membantu proses murid. Melewati proses itu dari sekedar tahu menjadi paham, lalu mampu berpikir dan mencipta untuk memahami perjalanan belajar. Ada dua kerangka yang membantu kita bisa melihatnya jelas, yaitu dengan taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Keduanya baikkan dua lensa, yang satu melihat tingkat berpikir murid dan satu lagi melihat kedalaman pemahaman mereka. Dengan memahami keduanya, kita bisa membantu murid belajar dengan lebih bermakna. Mari kita mulai dari taksonomi Bloom. Kerangka ini dikembangkan oleh Benjamin Bloom dan kawan-kawan dengan tujuan membantu guru memahami tingkatan kemampuan berpikir. Ada 6 tingkatan dalam taksonomi Bloom yang menggambarkan perjalanan berpikir dari yang paling dasar hingga kompleks. Pertama, mengingat murid mampu menyebutkan fakta, istilah, atau informasi yang pernah dipelajarin. Kedua, memahami. Murid mulai menjelaskan makna dari informasi itu dengan kata-katanya sendiri. Ketiga, yaitu menerapkan. Mereka menggunakan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru. Yang keempat, menganalisis. Murid membedakan, membandingkan, dan melihat hubungan antar berbagai informasi. Kelima, mengevaluasi. Mereka menilai sesuatu berdasarkan kriteria bukti atau alasan logis, dan puncaknya mencipta ketika murid mampu menggabungkan ide untuk menghasilkan sesuatu yang baru, orisinal, dan bermakna dengan taksonomi Bloom. Guru dapat menyusun tujuan pembelajaran yang menantang, mulai dari kemampuan dasar hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills. Kerangka ini membantu kita menumbuhkan cara berpikir kritis, kreatif, dan reflektif pada murid. Berbeda dengan taksonomi Solo atau Observed Learning Outcomes, dikembangkan oleh Banks and Collins untuk menggambarkan kedalaman pemahaman murid. Bukan sekedar apa yang mereka tahu, tetapi sejauh mana mereka benar-benar memahami. Solo memiliki 5 tingkatan yang menunjukkan bagaimana pemahaman seseorang bertumbuh. Pertama, fase free struktural. Murid belum memahami konsep, jawaban mereka belum relevan dengan topik. Kedua, unistruktural. Murid memahami satu aspek saja dari konsep. Ketiga, multistruktural. Mereka tahu beberapa aspek, tapi belum bisa mengaitkannya satu sama lain. Keempat, relasional. Murid mulai menghubungkan berbagai informasi menjadi satu kesatuan makna. Dan kelima, extended abstract. Mereka mampu menarik kesimpulan baru, membuat generalisasi dan menghubungkannya dengan konteks lain dalam kehidupan. Solo membantu guru mengenali sejauh mana murid bergerak dari sekedar tahu menjadi paham sedalam-dalamnya, dan akhirnya mampu mentransfer pengetahuan ke situasi baru. Kalau kita perhatikan, taksonomi Bloom dan Solo tidak saling bertentangan, justru keduanya saling melengkapi. Bloom membantu guru merancang tujuan pembelajaran dan aktivitas belajar apa yang ingin murid lakukan dan capai. Sedangkan Solo membantu guru menilai kedalaman pemahaman murid. Seberapa jauh mereka menguasai dan memaknai konsep yang dipelajari, keduanya mengingatkan kita bahwa belajar bukan hanya soal hasil akhir. Seberapa jauh mereka menguasai dan memaknai konsep yang dipelajari, keduanya mengingatkan kita bahwa belajar bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga penting tentang proses berpikir, mengaitkan ide, dan membangun makna baru. Dengan memadukan Bloom dan Solo, guru dapat menciptakan pembelajaran yang berjenjang, reflektif, dan berpusat pada murid. Sebagai pendidik, tugas kita bukan hanya memastikan murid tahu jawabannya, tapi memastikan mereka memahami maknanya. Bukan hanya bisa menjawab soal, tapi mampu menjelaskan bagaimana dan mengapa. Ketika guru memahami taksonomi Bloom dan Solo, guru tidak hanya mengajar dengan tujuan, tetapi juga dengan kesadaran. Kita belajar melihat proses berpikir murid dengan lebih jernih, menumbuhkan pembelajaran yang berpihak pada makna, bukan sekedar nilai.